Ada orang bertaubat kemudian ia ingin mengqadha salat sunnah rawatibnya yang telah ia tinggalkan bertahun-tahun. Bolehkah tindakan tersebut? Boleh saja, bahkan ini disunnahkan. Juga dalam Minhajut Talibin wa Umdatul Muftiyin, Tuhfatul Muhtaj juga ada, Kanzur Rawi pun juga ada. 2. Kewajiban penunggu orang sakit. Apa saja kewajiban penunggu orang sakit yang berkaitan dengan sholat? Jawab, dia wajib mengingatkan sholat dan membantunya untuk melakukan perkara-perkara yang harus dikerjakan sebelum sholat, misalnya wudhu ataupun tayamum. Dan seumpama tidak mau sholat, maka boleh agak memaksanya agar ia mengerjakan sholat. Jadi kalau orang itu menunggu orang sakit itu bukan hanya nunggu saja, tidak sholat, tidak dibiarkan, jagongan aja. Namanya orang sakit itu orang yang sudah mendekati akhirat. Makanya itu justru amalan-amalan akhirat itu lebih dikuatkan. Kadang-kadang tengah-tengah sakit yang nunggu itu ngajak jagongan urusan dunia, urusan toko, bisnis, apa. Nanti akhirnya orang yang sudah itu mojok di pintu akhirat itu lah kok malah dia itu ngomong urusan dunia. Kalau orang itu sakit itu harusnya yang dipikirkan satu saja. Bagaimana bisa menghabiskan sisa waktunya itu seumpama nanti itu dipanggil oleh Allah itu dalam keadaan ibadah, dalam keadaan puasa, dalam keadaan sholat, atau dalam keadaan dia itu akhir dari kehidupan dia itu husnul khatimah. Makanya bahkan kalau seumpama orang kok sudah sakit untuk sholat masih malas begitu, agak dipaksa tidak masalah. Wong memaksa orang biar dia itu selamat kan baik. Masalah bersentuhan suami istri ketika hendak sholat. Seorang suami ketika hendak sholat diberitahu oleh istrinya bahwa ia telah menyentuhnya sehingga wudunya telah batal. Namun sang suami yakin bahwa ia tidak bersentuhan dengan istri. Ia yakin bahwa wudunya belum batal. Pertanyaan, dari kejadian di atas, dari kejadian di atas, bagaimana sikap suami yang benar? Apakah ia harus mengikuti perkataan istrinya sehingga dianggap wudunya batal terus wudu lagi, atau tetap dengan keyakinan sehingga tidak perlu wudu lagi karena wudunya dia menganggap wudunya belum batal? Jawab, urusan ini adalah khilaf. Menurut pendapat yang mu'tamad, dia wajib mengikuti perkataan istrinya. Menurut pendapat mu'tamad, dia tidak wajib mengikuti perkataan istrinya. Nah ini benar. Sehingga wudunya dianggap tidak batal. Sehingga wudunya tidak dianggap tidak batal. Karena kan mengikut keyakinannya dia sendiri. Seharusnya orang itu seperti orang sholat itu, kalau dia itu sudah yakin sholatnya benar, ya sudah, nggak usah. Kamu belum lagi, baru 2 rakaat. Lah saya sudah 4 rakaat, 2 rakaat. Teruskan lagi, dan lagi 2 rakaat lagi. Bisa jadi 20 rakaat ya nggak habis-habis, nggak yakin-yakin. Makanya diyakini dengan dirinya sendiri. Masalah jamaah sholat jenazah bagi wanita. Jamaah sholat jenazah bagi para wanita. Apakah wanita diperbolehkan untuk membuat jamaah sendiri dalam sholat mayit, sedangkan di tempat tersebut masih banyak orang laki-laki? Jawab, boleh saja. Hanya saja sholat mereka belum menggugurkan kewajiban sholat jenazah bagi laki-laki yang balik dan berakal. Nah, sholat jenazah itu adalah wajib kifayah, fardu kifayah. Dan yang kena kewajiban ini hanya para laki-laki, iya.
Wala yastukutu bin nisa'i wa hunaka rijalun minal asah wa al asah fil asah. Ya ini harus laki-laki yang mengerjakan itu, yang kaul yang paling sahih yang asah. Pengumuman barang temuan, apakah sudah mencukupi mengumumkan barang temuan dengan menempelkan secarik kertas di tempat barang temuan tersebut ditemukan? Jawab, yang demikian ini belum mencukupi jika hanya diumumkan di tempat barang tersebut ditemukan. Akan tetapi harus diumumkan di tempat-tempat keramaian, karena tujuan dari mengumumkan adalah agar pemilik barang mendapatkan barangnya kembali. Ya kalau menemukan barang temuan terus menemukannya itu di sawah, umpamanya menemukan apa itu kitab aja lah pelajar kok maksudnya kitab di sawah begitu, terus diumumkan di sawah, dikasih kertas ditaruh di bawah itu dekat galengan begitu aja, siapa yang mau baca? Paling orang itu jatuh di situ, kitabnya kan hanya sekali lewat. Masalahnya kan begitu. Makanya kalau mengumumkan di tempat barang temuan, ya belum tentu cukup. Makanya harus diumumkan di tempat yang ramai sekiranya orang itu banyak lewat di situ itu. Masa mengumumkan untuk barang yang berharga diumumkan selama 1 tahun. Adapun caranya adalah diumumkan sebanyak 2 kali dalam sehari. 2 kali dalam sehari kayak wiritan gitu ya. Yaitu pagi dan sore selama sejumat, kemudian sehari sekali selama sejumat, kemudian sejumat sekali atau sejumat 2 kali selama 7 Jumat, kemudian sebulan sekali. Masya Allah. Untuk barang yang rendah harganya, hakir misalnya, diumumkan selama masa yang biasanya pemiliknya sudah merelakan mengikhlaskan. Barang-barang yang rendah, kayak menemukan pulpen gitu ya, itu diumumkan sekiranya itu. Kalau menemukan sepeda motor itu ya, itu gak nemu, ngambil namanya itu. Nah, itu harus diumumkan seperti itu. Barang berharga beda dengan barang yang rendah. Kalau kayak pulpen begitu saja itu kan kalau sudah beberapa hari paling orangnya sudah enggak pengen lagi mencari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أعصم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.
قد خفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم وفي آتاك وجنة مع سيد البشر ندعو